Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai benzena dan turunannya. Oke, sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi mengenai video pembelajaran yang lainnya. Oke, tahukah kalian dua benda berikut? Dan kalian tahu tidak fungsi dari kedua benda ini? Oke, di sini untuk gambar yang pertama, saya punya kapur barus atau kita kenal dengan istilah kamper. Dan kemudian yang kedua itu saya punya obat jenis aspirin. Nah, mungkin kalian berpikir, apa sih hubungan antara dua benda ini dengan materi yang akan kita bahas? Oke, ya kita mulai saja untuk materi benzena dan turunannya. Yang pertama, kita kenalan dulu, benzena merupakan senyawa aromatik dengan rumus C6H6, di mana rumus tersebut merupakan rantai yang berbentuk segi 6 dengan cincin di dalamnya. Ya, kurang lebih bentuknya itu seperti ini. Nah, kita kenal juga benzena sebagai senyawa siklik aromatik, di mana senyawa tersebut dia itu melingkar atau berbentuk rantai tertutup, tapi dia punya aroma yang khas. Nah, kemudian ada sesuatu yang khusus mengenai benzena ini. Meskipun memang benzena tersebut merupakan golongan alkana, ya, karena dia, bukan alkana tapi alkena, karena dia punya ikatan rangkap di dalamnya, tapi ada yang namanya delokalisasi elektron dalam benzena. Dan adanya delokalisasi elektron tersebut itu bisa menyebabkan benzena sukar diadisi, ya. Karena pada umumnya untuk senyawa yang memiliki ikatan rangkap itu kan rangkapnya tetap ya, yaitu tidak berpindah, tapi berbeda pada benzena. Karena rangkapnya yang tidak mau diam karena adanya elektron yang terus-menerus bergerak, maka dia itu tidak bisa diadisi, tapi hanya bisa mengalami substitusi terhadap H tanpa mengganggu cincin aromatiknya. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar C6H6. Ya, proses delokalisasi elektron itu memungkinkan adanya perpindahan rangkap. Misalkan begini. Kalau misalkan rangkap yang ini pindah ke sini, otomatis rangkap yang ada di sebelahnya pun akan terdorong. Dan terus kemudian yang ini akan terjadi hal yang serupa. Karena terus-menerus terjadi seperti itu, sehingga untuk memudahkan, maka benzena digambarkan sebagai suatu segi 6 dengan lingkaran atau cincin di dalamnya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk struktur dari benzena segi 6 dengan cincin yang ada di dalamnya. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini ya. Masing-masing sudut itu mewakili satu buah C. Nah, proses delokalisasi elektron yang terjadi inilah yang nantinya akan menyebabkan para ahli menuliskan kalau benzena itu berupa segi 6 dengan lingkaran di dalamnya. Oke. Nah, di sini karena benzena itu tidak bisa diadisi, yang hanya bisa disubstitusi, maka di sini ada 3 jenis substitusi ya. Yang pertama itu adalah dengan satu substituen, yang artinya terjadi substitusi terhadap satu atom H. Yang kedua, oleh 2 substituen atau substitusi terhadap 2 atom H. Kemudian yang ketiga, itu ada 3 substituen atau lebih, yang artinya akan ada proses substitusi terhadap 3 atom H atau lebih. Oke, kita mulai dari yang pertama untuk satu substituen
Ada yang pertama, ini contohnya adalah asam benzoat. Ketika salah satu H-nya kita gantikan dengan gugus COOH. Ya. Dan ini harus kalian ketahui juga kalau asam benzoat itu berfungsi sebagai pengawet makanan, bahan baku, dan bahan baku pembuatan fenol. Kemudian yang kedua, di sini ada hidroksibenzen dengan satu H-nya diganti dengan gugus OH. Atau kita kenal juga dengan nama fenol. Di mana fenol itu berfungsi yaitu untuk sebagai desinfektan dan juga sebagai bahan baku pembuatan obat. Yang ketiga, itu ada aminobenzen atau anilina. Ya, anilina itu adalah suatu rantai benzena ketika H-nya disubstitusi oleh NH2. Anilina ini berfungsi sebagai obat-obatan dan bahan dasar zat warna azo. Selanjutnya ada metilbenzena atau toluena. Toluena merupakan benzena yang salah satu H-nya disubstitusi oleh alkil, dalam hal ini adalah CH3. Di mana CH3 ini berfungsi sebagai bahan pembuatan asam benzoat, bahan pembuatan TNT, serta pelarut senyawa karbon. Selanjutnya ada nitrobenzena, yaitu ketika salah satu H-nya disubstitusi oleh NO2, di mana fungsinya adalah sebagai pewangi pada sabun dan juga sebagai pembuat anilina atau berperan dalam pembuatan anilina. Selanjutnya ada halobenzena. Ketika salah satu H-nya diganti dengan X atau golongan halogen yang merupakan FCl-BrI, maka benzena bisa berfungsi sebagai herbisida ataupun sebagai germisida. Untuk jenis reaksinya, ya, yang pertama itu adalah nitrasi. Nitrasi ini biasanya itu berperan ketika nanti terjadi pembentukan nitrobenzena. Ketika benzena ditambahkan dengan asam nitrat, ya, asam nitrit, mohon maaf, dengan katalis H2SO4 pada suhu 30-40 derajat Celcius, maka akan menghasilkan di sini, ya, akan menghasilkan nitrobenzena. Kemudian yang kedua ada sulfonasi. Ketika ada H, ya, yang disubstitusi oleh H2SO4, ya, dengan pemanasan maka akan menghasilkan asam benzen sulfonat. Dan juga dengan hasil samping itu adalah H2O atau air. Untuk yang ketiga itu ada halogenasi. Ketika nanti H itu akan digantikan dengan halogen. Dalam hal ini saya ambil saja menggunakan Br atau bromo, dan nanti yang dihasilkannya adalah bromobenzen. Di sini menggunakan katalis besi 3 halida dengan pemanasan pada suhu tertentu. Yang keempat itu ada alkilasi. Ya, alkilasi ketika nanti benzena digantikan dengan CH3, ya. Benzena yang digantikan dengan CH3 dengan katalis AlCl3, maka akan menghasilkan suatu toluena dan HCl. Selanjutnya ada benzena dengan 2 substituen, yaitu ketika nanti bentuknya dia terikat di nomor 1 dan 2, 1 dan 3, ataupun 1 dan 4. Nah, ketiganya ini nanti akan punya nama yang berbeda.
Ketika terikat di nomor 1 dan 2, maka namanya adalah bentuk orto. Ketika terikat di nomor 1 dan nomor 3, maka bentuknya adalah bentuk meta. Dan ketika terikat di nomor 1 dan nomor 4, berarti itu adalah bentuknya bentuk para. Oke. Tapi nanti ini akan berkaitan dengan urutan prioritas ketika kita bertemu dengan benzena satu substituen. Ini adalah urutan prioritasnya. Yang tertinggi atau prioritas tertinggi itu adalah COOH, kemudian HSO3-, CHO, OH, NH2, R atau alkil, NO2, dan yang terkecil itu adalah X. Berikut adalah contoh penamaan dengan dua substituen. Nah ini, lihat untuk yang pertama, ini bentuknya dia terikat di nomor 1 dan nomor 2. Untuk penomoran, ini dilihat dari letak rangkapnya ya. Ini adalah bentuknya bentuk orto, ya bentuk orto dengan 2 Cl, maka namanya adalah ortodiklorobenzena. Ya. Kemudian untuk yang kedua, ini sudah jelas bentuknya adalah bentuk meta. Kita lihat di sini ada Cl dan juga ada NH2. Ini kita kembalikan lagi ke mana? Kita kembalikan lagi ke urutan prioritas. Ada Cl berarti itu adalah X dengan ada NH2. Ketika ada hal yang seperti itu, ada Cl dan ada NH2, dan urutan prioritas NH2 lebih tinggi dibandingkan dengan Cl atau X, maka NH2 akan berperan sebagai rantai utama. Sehingga nama dari senyawa ini adalah metakloroanilina. Pun sama ketika kita melihat bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga ini adalah bentuk para. Ya, ada Cl, ada OH. Tentu saja yang lebih dominan adalah OH. Berarti ketika benzen mengikat OH itu adalah fenol dan nah ini cabangnya itu adalah kloro dan bentuknya adalah bentuk para atau bisa kita disingkat sebagai P-klorofenol. Untuk 3 substituen atau lebih nanti ada aturannya. Penamaan dilakukan berdasarkan urutan substituen dan penomoran dimulai dengan gugus prioritas utama. Hampir sama dengan 2 substituen bentuk ortometapara, tapi di sini lebih banyak yang disubstitusi. Oke, saya punya ini gambar yang pertama ada CH3, CH3, CH3. Untuk penomorannya, kenapa kita menghitung 1-2-nya ke sebelah kanan? Karena dia lebih dekat ke cabang. 1, 2, 3, 4. Dapat dilihat di sini kalau cabangnya itu terletak di nomor 1, 2, dan 4. Karena cabangnya sama-sama metil, berarti di sini nama senyawanya adalah 1,2,4 trimetilbenzena. Kemudian untuk senyawa yang kedua, ini sama 1, 2, 3, 4 ya, berarti namanya adalah 4 etil 2 metil toluena. Ya, kenapa toluena? Karena di sini yang dituliskan nomornya sebagai nomor 1, maka itu yang akan berperan pada penamaan atau itulah yang berperan sebagai rantai utama. Cek di nomor 3 di sini. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 3,5 diklorotoluena. Kenapa namanya harus toluena? Di urutan prioritas toluena dia lebih tinggi dibandingkan dengan halobenzena. Kemudian di sini ada, ini terkenal sekali ya, ada 2,4,6 trinitrotoluena. Ya, tetap di sini yang merupakan rantai utama itu adalah yang mengandung CH3 karena dia urutan prioritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan
NO2. Oke? Like, komen, subscribe, dan share video kali ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.